Mana nih? Oh, udah ada dari Kendari, dari Magelang. Wah, udah ada semua. Ada Kota Bima, Kota Madiun, Kota Surakarta. Oke, yang lain boleh? Oh, sudah ada dari Manado juga. Oke, baik. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk foto bersama. Kita mulai dari slide pertama dengan hitungan 3, 2, 1. Oke. Slide kedua, kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, kita bersama-sama dulu untuk SDGs, atau No One Left Behind. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita foto bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, setelah kita foto bersama, selanjutnya akan ada penjelasan fitur-fitur terbaru di website kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai melihat ya, website kita yang terbaru itu sedikit berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Religiana Salsabila. Kepada Mbak Bella, dipersilakan. Izin mungkin kurang ya, Mbak Bella. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis. Kita tunggu sebentar. Baik. Baik, sudah bisa. Silakan Mbak Bella. Selamat pagi kepada Ibu Pemerintah Kota. Maaf untuk kendala informasi dari saya. Izin untuk melanjutkan Bapak Ibu terkait dengan saya akan mencoba menjelaskan terkait fitur baru yang ada di website ICM. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu bisa akses icm.ptsi.co.id. Nah, di sini sebetulnya karena fitur baru, Bapak Ibu bisa eksplor banyak terkait dengan capaian SDGs kota dan maupun kabupaten sebetulnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa pilih ICM for Cities. Nah, di sini terdapat timeline yang terkait dengan jadwal yang nantinya akan berjalan terkait dengan ICM, sehingga Bapak dan Ibu juga dapat mengikuti dan juga memantau terkait dengan jadwal tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada tanda daftar atau masuk. Nah, untuk yang masuk ini yang nanti dan daftar juga yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui video pendaftaran seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut, Bapak dan Ibu bisa pilih peta interaktif. Nah, ini yang baru. Nah, peta interaktif ini tujuannya untuk agar Bapak dan Ibu semua lebih tergambar bagaimana capaian SDGs kota dan juga mungkin kabupaten dari hasil rating ICM lalu. Nah, di sini ada hasil capaian SDGs kota dan kabupaten seluruhnya yang mengikuti ICM.
Nah, mohon saya informasikan Bapak Ibu, jadi untuk rating ini telah disesuaikan dengan pemutakhiran metodologi terbaru, seperti itu. Nah, untuk warna ini menggambarkan terkait dengan champion grade-nya dari Revolutioner hingga The Exciter. Nah, kemudian untuk yang coklat ini adalah not eligible atau nilainya kurang dari 40 untuk memenuhi nilai sebagai champion grade-nya SDG seperti itu. Kemudian untuk yang warna abu ini adalah not partisipan atau tidak mengikuti ISIN seperti itu. Nah, untuk agar lebih tergambar, Bapak Ibu, saya izin untuk mencontohkan, misalnya kita masuk ke Kabupaten Karo ya, Pak Ibu. Kabupaten Karo bisa dipilih, kemudian nah, nanti akan spesifik muncul peta terkait Kabupaten Karo dan juga hasil capaian SDGs-nya. Nah, di sini untuk petanya warna merah yang artinya bahwa Kabupaten Karo itu mencapai champion grade The Exciter. Nah, untuk peringkatnya sendiri sebetulnya Kabupaten Karo ini peringkat 9 dari 103 kabupaten yang mendaftar ISIM for Regency, sorry. Nah, kemudian dengan total skor keseluruhannya yakni 51,85 yang disesuaikan dengan champion grade tadi. Nah, kemudian untuk The Exciter itu apa? Yang artinya adalah pemerintah daerah antusias dalam upaya implementasi SDGs seperti itu. Nah, kemudian di sini ada spider web. Nah, untuk spider web ini mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat di summary report Bapak dan Ibu masing-masing kota. Nah, di sini kami tunjukkan lagi bahwa untuk spider web ini Bapak dan Ibu bisa melihat capaian SDGs Bapak Ibu dibandingkan dengan skor rata-rata SDGs kabupaten, kemudian dengan skor terbaik kabupaten gitu sehingga lebih tergambar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada goal 1 hingga 17 goals SDGs yang mana di sini ada warnanya tersendiri Bapak Ibu. Nah, ini mencerminkan dari 3 interval nilai SDGs. Nah, untuk ini 0 sampai 35 lebih ke kurang, kemudian 35 sampai 70 sedang, kemudian 70 sampai 100 adalah dengan nilai baik. Nah, misalnya ini Kabupaten Karo tadi dia di goals 1 berarti termasuk sedang seperti itu dalam pencapaian SDGs di goal 1 yaitu tanpa kemiskinan seperti itu. Nah, kemudian saya contohkan lagi untuk per goals SDGs, misalnya di goals 2. Saya klik goals 2. Nah, ini petanya berubah warna. Nah, untuk perubahan warna ini yang tadi menggambarkan bahwa misalnya di goals 2 ini di goals tanpa kelaparan bahwa Karo ini memiliki nilai kurang 0 sampai 35 seperti itu. Nah, indikatornya apa saja di goals 2 ini sudah tercantum di dalam website. Izinkan saya untuk contohkan lagi misalnya di goal 10 yakni terkait dengan pengurangan ketimpangan. Nah, di sini warnanya lebih tua ya Bapak Ibu ya. Di sini skor 35 sampai 70. Tidak ada skor spesifik, hanya ada skor rentang saja yang kami tunjukkan. Nah, ini artinya bahwa di goal 10 terkait dengan pengurangan ketimpangan ini, Karo sudah mencapai nilai yang sedang seperti itu. Cukup baik seperti itu dengan indikator terlampir. Nah, kemudian itu terkait dengan peta interaktif, saya izin untuk lanjut ke peringkat. Nah, di peringkat ini Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kabupaten atau kota. Saya mencontohkan untuk kabupaten. Nah, kemudian muncul rating hanya kabupaten saja. Nah, untuk skornya tidak ada perubahan. Yang berubah hanya ratingnya yang tadi disesuaikan dengan pemutakhiran metodologi terbaru seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjut ke FAQ.
FAQ ini terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak dan Ibu dari kabupaten juga kota, seperti itu. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu bertanya melalui sekretariat ISIM, Bapak Ibu bisa cek dulu apakah pertanyaan Bapak Ibu sudah tercantum dalam FAQ ini atau belum, seperti itu. Nah, kemudian ke bawah di sini ada testimoni, Bapak Ibu. Testimoni ini berbagai pandangan dari multi stakeholder terkait dengan ISIM, mulai dari Bappenas, kemudian juga ada dari kabupaten, dari Director SDGs Center Unpad, kemudian juga dari pelaku usaha, kemudian dari kota juga ada berbagai macam testimoni seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kontak. Di sini kontak ini ada bisa melalui WhatsApp Bapak Ibu, kemudian telepon juga bisa, email dan juga Instagram. Bapak Ibu tidak perlu mengetik, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, nanti akan langsung terhubung pada WhatsApp atau email dan Instagram itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya untuk fitur baru di website ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu semua mengetahui dan mengakses bagaimana ketercapaian SDGs kabupaten dan kota sehingga nantinya bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu. Seperti itu dari saya. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Mbak Angel. Baik, terima kasih Mbak Bella atas Oke, baik Mbak Bella, terima kasih atas penjelasannya terkait penjelasan website fitur-fitur barunya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung membuka websitenya ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin teman-teman sekretariat ISIM akan share di chat untuk link dari website gitu. Oke, baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan penjelasan website atau fitur-fitur baru yang ada di website, selanjutnya kita akan masuk ke inti, yaitu pemaparan materi pendampingan teknis, di mana di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tutorial registrasi, kemudian apa do and don'ts-nya, penjelasan teknis, sampai dengan penjelasan ketentuan program unggulan yang Bapak Ibu nantinya akan kumpulkan atau akan masukkan ke dalam website. Baik, baik. Oleh karena itu, kepada Mbak Ririn untuk memaparkan materi pendampingan teknis, kami persilakan. Baik, terima kasih Angel. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik, saya lanjutkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak Ibu, saya Muhrina Anggunsari hari ini akan mempresentasikan tentang bagaimana program ISIM, bagaimana cara registrasi, kemudian apa yang harus kita lakukan, kita isi, dan apa yang tidak boleh kita lampirkan, dan semua akan kita detailkan dan kita kupas pada hari ini. Saya izin saya screen Bapak Ibu. Oke, apa sudah terlihat? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang pendampingan. Kita akan pendampingan teknis tentang ISIM for Cities yang merupakan program inisiatif berskema rating dan awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi stakeholder ekosistem SDGs Indonesia di tingkat kota se-Indonesia. Untuk awalannya ini sudah ada di materi waktu kita kick off Bapak Ibu, tapi kita ulas sekali lagi karena mungkin mengingat mungkin ada Bapak Ibu yang tidak hadir, kemudian kita refresh lagi terkait program ISIM for Cities. Di mana di era Decade of Action atau era dekade aksi, di mana pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan telah berlangsung selama 10 tahun terakhir, sekarang tinggal 6 tahun Bapak Ibu, sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Selaras dengan Perpres 111 tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, bahwasanya pemerintah daerah merupakan salah satu aktor penting dalam ketercapaian agenda Sustainability Goals yang hingga tahun 2030. Daerah membutuhkan wadah untuk tolak ukur, kemudian apresiasi pencapaian SDGs, melalui konferensi tahunan SDGs Action Awards bersama Bappenas
di mana ISIM ini merupakan singkatan dari Integrated Sustainability Indonesia Movement, adalah integrasi standar nasional dan internasional dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di skala kota dan kabupaten. Tahun lalu kita sudah bersama kabupaten, di tahun 2022 kita sudah bersama Bapak Ibu di tingkat kota. Tahun ini kita kembali untuk pemerintah kota mengungkapkan data terkait aksi SDGs melalui program ISIM for Cities sebagai ruang pengungkapan dan ruang perbaikan hingga target 2030 tercapai. Jadi memang kita melakukan secara bergantian Bapak Ibu, diharapkan ada improvement dari setiap tahunnya dengan tema-tema yang berbeda. Tema ISIM for Cities tahun ini adalah tema yang sama sesuai dengan tema Indonesia SDGs Action Awards 2024, yaitu inovasi menuju Indonesia Emas, keterkaitan pendidikan berkualitas, kerjaan, dan industri hijau. Secara garis besar, tema ini berada di 3 goals Bapak Ibu, di goals 4, 8, dan 9. Namun, banyak area-area turunan dari tema besar tersebut sebagai best practice peserta. Misalnya, penguatan SDM, di mana penguatan SDM ini kita bisa lihat dari segi pendidikan, pelatihan, riset, kemudian pengembangan kerjasama di dalam mendukung pekerjaan, kemudian industri hijau, kemudian kesempatan bekerja yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja yang hijau berbasis SDM berkualitas. Tidak lupa mungkin di kota Bapak Ibu sekarang sudah ada namanya green industry atau ekonomi hijau yang mendukung ekonomi sirkular. Kemudian nanti juga Bapak Ibu bisa memasukkan program-program seperti inovasi digital, teknologi, solusi digital untuk meningkatkan sumber daya SDM, sumber daya manusia, kemudian untuk dunia usaha. Sehingga tema-tema ini tidak hanya terpaku pada 3 goals ini, tapi juga akan disesuaikan dengan program-program turunannya. Untuk jadwal IC for Cities, nanti mungkin kalau terkait tema, mungkin kita akan di sesi diskusi Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan memberi waktu, jadi Bapak Ibu yang ingin raise hand, nanti disesuaikan pada saat sesi diskusi. Untuk IC for Cities, kita kemarin udah launching Bapak Ibu di IC for Cities 2024, registrasi sudah dapat dimulai. Untuk saat ini sudah ada 23 peserta IC for Cities yang sudah bergabung. Diharapkan Bapak Ibu juga mendaftar yang sudah punya akun, kemudian ingin membuat akun baru, silahkan Bapak Ibu. Kemudian adalah webinar pendampingan teknis hari ini di hari Rabu 26 Juni dan nanti di tanggal 3 Juli Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang harus dipertanyakan, nanti kita ada lagi webinar sekali lagi di tanggal 3 Juli. Kemudian pengisian data sudah bisa dimulai sejak kita kick off kemarin hingga tanggal 2 Agustus. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkannya dari sekarang, data-data apa atau program apa yang akan disubmit di program ISIM for Cities berdasarkan tema yang tadi kita bahas. Nanti kita akan ada verifikasi secara online dan offline terkait program unggulan, kemudian verifikasi untuk indikator ISIM yang sudah Bapak input. Nanti juga ada scoring dan rating, termasuk nanti kita akan dijelaskan di next slide. Itu di bulan September, itu nanti termasuk untuk penjurian untuk daerah terpilih, dan nanti untuk pemenangnya akan kita bersama di Indonesia SDGs Annual Conference bersama Bappenas di 1-2 Oktober 2024. Metodologi yang kita gunakan dalam Indeks ISIM for Cities 2024 sama dengan setiap tahun sebelumnya, yaitu merupakan harmonisasi standar nasional dan internasional dari metadata Bappenas, kemudian GRI, SDSN, CDP, dengan jumlah indikator 130. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ikut di tahun 2022 mengetahui bahwa indikator untuk ISIM itu tahun sebelumnya adalah 150-an Bapak Ibu. Namun setelah kita evaluasi dari pengisian Bapak Ibu di tahun 2022, kemudian bekerja sama dengan Bappenas untuk mengevaluasi juga indikator mana memang indikator yang hanya ada di indikator yang bisa dipenuhi oleh pemerintah kota, sehingga data indikator yang kita cantumkan di ISIM for Cities 2024 hanya 130 indikator. Sekarang Bapak Ibu mungkin nanti memudahkan Bapak Ibu dalam pengisian, dan kita harapkan pengisiannya bisa 100% karena kita sudah sesuaikan dengan di tahun 2022.
penilaian itu nanti ada dibagi dua, Bapak Ibu, pendekatannya disclosure dan impact, di mana disclosure itu ada ruang pengungkapan. Ketika Bapak mengungkapkan datanya, kita akan beri nilai 1 dengan dokumen pendukung yang ada. Jika tidak diungkap, tidak akan mendapat nilai. Nilai 2 jika sudah terverifikasi data dan bukti pendukungnya. Kemudian berdasarkan impact, itu nanti kita lihat polaritas negatif dan positifnya. Misalnya kalau polaritas negatif, ketika dia polaritas negatif, jika dia meningkat, akan mengurangi angkanya, namun kalau polaritas positif akan menambah angkanya. Jadi ini kita memakai sistem impact. Nanti Bapak Ibu cara pengumpulan datanya kita tetap seperti tahun sebelumnya dengan self assessment. Bapak Ibu dapat mengisi di platform iSIM for Cities di isim.ptsi.co.id. Nanti Bapak Ibu tinggal jangan lupa untuk melampirkan dokumen pendukungnya. Dalam penilaian iSIM for Cities kita membagi jadi 2 stake. Yang pertama itu adalah disclosure dan verifikasi terkait program yang Bapak input di platform iSIM. Itu akan menghasilkan outputnya adalah indeks iSIM for Cities melalui self assessment data primer. Kemudian di tahap berikutnya adalah penilaian untuk program unggulan dan komitmen leadership. Nanti aspek penilaiannya Bapak Ibu terdiri dari 4. Kalau Bapak Ibu mengikuti acara kick off kemarin, kita bahas kembali. Ada 4 Bapak Ibu yang harus perhatikan dalam memilih program unggulan. Yang pertama inovasi, kemudian kolaborasi, dampak dan keberlanjutan. Nanti daerah terpilih akan melakukan presentasi program unggulannya langsung di depan panelis kita yang dipresentasikan oleh kepala daerah itu untuk melihat bagaimana aspek penilaian sebelumnya terhadap program unggulan dan aspek penilaian terhadap komitmen leadership dan kebijakan yang didukung oleh pemerintah daerah sendiri terhadap program SDGs dalam meningkatkan akselerasi capaian SDGs di tingkat kota. Kita akan memberi rating berupa champion grade, di mana champion grade ini akan disematkan kepada Bapak Ibu di tingkat kota, yang diharapkan dengan diberikan champion grade ini dapat memacu inovasi Bapak Ibu untuk terus meningkatkan program-program yang mendukung capaian SDGs di tingkat kota. Di tahun lalu Bapak Ibu kita cuma ada 5 champion grade, mulai dari exciter hingga revolutioner. Tapi tahun ini karena kita sudah tahun kedua untuk pemerintah kota, kita sudah diskusi dengan Bappenas, tahun ini waktunya untuk tahun akselerasi. Sehingga kita tambahkan 1 untuk yang tidak memenuhi syarat. Dalam arti skor di bawah 40 karena kita sudah melakukan evaluasi Bapak Ibu di tahun yang lalu, banyak kota dan kota yang sudah memenuhi atau memiliki skor di atas 40. Kita harapkan Bapak Ibu yang sebelumnya di exciter bisa ke encourager, atau dari encourager mungkin bisa ke inovator dalam peningkatan capaian SDGs-nya. Kemudian nanti kita akan awarding bersama Indonesia SDGs Action Awards bersama Bappenas itu untuk memberi penghargaan kepada terbaik 1, 2, dan 3. Untuk program iSIM sendiri, kita tidak hanya sebatas rating dan awarding Bapak Ibu, kita juga akan memberi laporan kepada Bapak Ibu terkait capaian SDGs-nya melalui summary report, ringkasan laporan yang berisi program unggulan, kemudian nanti ada rata-rata skor dan nilai yang didapatkan oleh pemerintah kota dari 17 goal. Jadi peringkat ini juga ada, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Spiderweb hasil ini untuk melihat gap analisis, melihat goals mana yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu dan bisa menjadi masukan Bapak Ibu dalam membuat program-program dalam penyusunan program di tahun berikutnya atau melakukan evaluasi terhadap program yang sekarang dari gap analisis yang dilakukan. Nanti akan kita beli penghargaan baik dalam bentuk soft copy dan hard copy, dan tidak kalah penting di platform iSIM yang sudah dijelaskan Mbak Bella tadi di sesi sebelumnya, kita bisa melihat di dashboard SDGs se-Indonesia, kota di Indonesia itu di isim.ptsi.co.id, peta interaktif, skor setiap goal, grafik setiap goal, program unggulan, serta melihat bagaimana kondisi SDGs di Indonesia di tingkat kota dan kabupaten. Tadi sudah dijelaskan Mbak Bella, nanti report Bapak Ibu untuk tahun ini akan kita submit juga dan akan kita tampilkan di dashboard SDGs iSIM for Cities. Sebelum kita melihat tutorial registrasi dan pengisian data, mari kita lihat video tutorial dalam registrasi dan pengisian data.
passport.go.id pada kolom tab Berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan registrasi akun serta pengisian indikator pada platform iSIM for Cities 2024. Bapak Ibu dapat membuka domain isim.ptsi.co.id pada kolom tab pencarian. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik program iSIM dan pilih iSIM for Cities. Maka, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman penjelasan terkait program iSIM for Cities. Bagi Bapak Ibu yang kotanya belum terdaftar pada program iSIM for Cities tahun 2022, dapat mengklik daftar dan melanjutkan pengisian registrasi. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang kotanya sudah terdaftar pada program iSIM for Cities 2022, dapat mengklik masuk menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Pada pengisian registrasi, isi identitas pendaftar sesuai dengan yang tercantum, mulai dari profil provinsi, kota, nama pendaftar, dan lainnya. Pastikan nomor handphone dan alamat email yang Bapak Ibu masukkan aktif, karena nantinya akan ada email konfirmasi yang terkirim apabila sudah disetujui oleh admin. Bapak Ibu dapat membuat username dan password yang mudah diingat. Setelah selesai, akan ada pop-up yang muncul seperti di layar. Silakan tunggu admin kami untuk menyetujui pengajuan akun yang dibuat. Setelah disetujui, Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi seperti ini. Maka, Bapak Ibu dapat melakukan login kembali menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Bapak dan Ibu dapat mulai melakukan pengisian profil kota secara lengkap, mulai dari tahun berdiri, luas daerah, dan lain sebagainya sampai lengkap terisi semua. Setelah terisi semua, Bapak Ibu dapat menyimpan progres pengisian sampai muncul keterangan sukses mengisi data profil. Untuk melakukan pengisian data, klik SDGs Assessment. Selanjutnya, pilih goals yang akan diisi terlebih dahulu. Pengisian ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Pada contoh kali ini, kita akan mengisi goal 11. Pilih indikator yang ingin diisi dengan mengklik tombol ungu update penilaian. Adapun pengisian meliputi hasil observasi dan mengupload dokumen pendukung. Catatan, untuk dokumen pendukung yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengupload dokumen yang sekaligus banyak atau dokumen yang tidak sesuai dengan indikator. Pastikan dokumen pendukung yang diunggah hanya berkaitan dengan indikator yang akan diisi. Pada kolom narasi, Bapak Ibu dapat menjelaskan kegiatan yang menunjang pencapaian. Untuk memudahkan dan menjelaskan lebih detail pada pengisian, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada kolom narasi berupa header, underline, bold, dan lain sebagainya. Sertakan informasi-informasi penting dan keunggulan dari program atau indikator tersebut. Semakin Bapak Ibu mengungkapkan data penunjang, maka akan semakin besar pula nilai yang akan diperoleh. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan link publikasi program, foto, ataupun video sebagai pendukung penjelasan data. Usahakan Bapak Ibu mengisi semua indikator pada setiap goals. Semakin lengkap Bapak Ibu mengungkapkan data dan melengkapi indikator, semakin besar pula nilai yang akan diperoleh oleh kota. Jika Bapak Ibu sudah melengkapi indikator, Bapak Ibu dapat mengklik simpan. Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diisi dengan menekan tombol warna biru view penilaian. Jika Bapak dan Ibu sudah yakin data yang dimasukkan sudah sesuai, Bapak dan Ibu dapat mengklik finalize pada kolom action. Perlu diingat bahwa setelah klik finalize, Bapak dan Ibu tidak dapat mengubah kembali data yang sudah diisi. Setelahnya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian program unggulan dan mengunggah PowerPoint sesuai dengan template yang sudah disediakan
pada link yang terlampir. Bapak dan Ibu dapat mengkreasikan template PowerPoint tersebut tanpa mengubah aspek di dalamnya. Kemudian, isi kolom yang telah tersedia termasuk judul program dan lainnya. Untuk pilihan SDGs ini, Bapak Ibu dapat memilih lebih dari satu goals yang sesuai dengan program unggulan. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu mengunggah video dan foto yang berkaitan dengan program unggulan yang dilaksanakan. Dengan ketentuan video berjenis MP4. Untuk foto, jika lebih dari satu, Bapak Ibu dapat menggunakan format zip. Ketika semua sudah terisi, klik simpan dan data akan tersimpan. Sekian video tutorial ini, semangat melakukan pengisian Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bersama-sama video untuk tutorial bagaimana cara pengisian, kemudian cara mengupload dokumen, terus mengunggah dokumen pendukung. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk di sesi tanya jawab lebih lanjut akan kita diskusi dan sharing terkait pengisian data. Kemudian saya izin Bapak Ibu untuk unggah program unggulan capaian SDGs. Bapak Ibu memilih program yang sesuai dengan tema yang tidak kita sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk presentasinya sendiri itu bisa dalam bentuk PPT, zip maupun PDF. Tapi kita sarankan dalam bentuk PPT Bapak Ibu nanti maksimal 10 halaman. Bapak Ibu harus memperhatikan 4 aspek berikut, yaitu inovasi, dampak, kolaborasi stakeholder atau mitra pembangunan, dan keberlanjutannya. Saya izin untuk menampilkan untuk format presentasinya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan format. Untuk formatnya sendiri masih sekitar 7 halaman. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan maksimal itu adalah 10 halaman. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti format untuk huruf bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Namun diharapkan 4 aspek yang tadi kita sebutkan ada di dalam pengisian Bapak Ibu dalam program unggulan. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload juga foto, kemudian video yang sesuai dengan program tersebut. Namun foto dan video ini diharapkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan maksimal nanti untuk ukuran foto dan video tersebut. Ini merupakan template-nya Bapak Ibu untuk program unggulannya sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai nama program dan tema yang sesuai dengan tahun ini. Di bawah nanti adalah merupakan latar belakang itu untuk menilai bagaimana inovasi yang menjadi bentuk latar belakang dari program tersebut. Kemudian tujuan dari program, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan juga inovasi-inovasi yang menjadi dasar untuk meningkatkan program capaian SDGs di tingkat kota Bapak Ibu. Kemudian di bawah kita bisa lihat adalah kolaborasi stakeholder dan mitra pembangunan. Ini bisa jadi dari internal maupun eksternal, misalnya dengan perusahaan, mitra pembangunan lainnya, kemudian dengan BUMD, kemudian dengan BUMN, ataupun LSM maupun NGO yang menjadi mitra kolaborasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan mitra-mitra lebih dari satu. Ini kan template kita masih 7 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin banyak mitra yang berkolaborasi dengan program unggulan. Kemudian tidak kalah lupanya untuk melihat dampak dari program tersebut adalah monitoring dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut. Kemudian di bawahnya adalah kita bisa melihat bentuk keberlanjutannya. Misalnya Bapak Ibu bisa menampilkan untuk program ini dimulai dari tahun berapa, kemudian itu akan berlangsung sampai tahun berapa dengan daerah improvement yang berbeda. Misalnya tahun ini
untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah di tahun berikutnya untuk meningkatkan SDM. Jadi nanti kita bisa melihat secara rinci bagaimana program itu terus berkembang dan tingkat keberlanjutannya itu hingga sampai ke tahap mana. Kemudian Bapak Ibu juga harus menampilkan dokumentasi Bapak Ibu di presentasi. Mungkin nanti juga ada kita bisa unggah ya Bapak Ibu untuk foto dan video, tapi di sini juga kita bisa melihat dokumentasi misalnya alur atau bagaimana program itu dimulai, dirintis dari tahap perencanaan, tahap implementasi, atau sudah sampai ke tahap monitoring dan evaluasi. Nanti Bapak Ibu bisa membuat alur dokumentasinya. Untuk presentasi yang ini mungkin Bapak Ibu tadi sudah melihat di video bagaimana cara masuk ke website, registrasi, bergabung, kemudian mendapat email verifikasi. Kemudian nanti setelah diverifikasi Bapak Ibu bisa mengisi profil data kota, kemudian mengunggah dan mengisi data pendukung setiap indikator dan melihat progres trackingnya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut Bapak Ibu terkait pengisian data, kemudian bagaimana informasi lebih lanjut, Bapak Ibu nanti kita akan berikan buku panduan, nanti juga di chat kita akan share lagi link buku panduannya. Selain hari ini juga kita ada pendampingan teknis di tanggal 3. Mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa melakukan pengumpulan data sejak kita kick off kemarin di tanggal 24 hingga nanti 2 Agustus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa melakukan persiapan, kemudian data-data apa yang dibutuhkan. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, salah satu strategi yang sangat baik dilakukan adalah mengumpulkan OPD-OPD terkait, kemudian mengumpulkan dinas-dinas terkait, karena memang data-data terkait ISIM ini harus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang lainnya, tidak hanya ada di Bapeda. Kemungkinan data itu ada di dinas pendidikan, di dinas lingkungan hidup, kemudian di dinas pemukiman. Jadi semua dinas-dinas ini saling keterkaitan untuk mengisi data ISIM. Jadi memang kolaborasi di tingkat pemerintah kota sangat penting dilakukan untuk mengisi data-data terkait capaian SDGs. Bapak Ibu juga bisa berdiskusi di antara dinas-dinas yang lainnya program apa yang sesuai dengan tahun ini dan program apa yang akan kita submit di program ISIM for Cities. Kemudian ini yang tidak kalah penting ketika kita melakukan pengisian data Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah contoh dokumen yang kita upload ke program ke data pendukung atau dokumen pendukung. Ini ada contohnya misalnya sudah ini Bapak Ibu misalnya tingkat kemiskinan nanti sudah jelas kita lihat di mana Bapak mengambil misalnya di BPS atau kabupaten kota dalam angka nanti Bapak Ibu tinggal men-screenshot dan menampilkannya. Yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengirim dokumen yang secara utuh Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kita sebagai sekretariat ISIM bisa mengalami kesulitan karena kita harus membuka dokumen yang banyak ini. Misalnya Bapak Ibu kirim kota dalam angka. Jadi kita harus mencari di dalam kota dalam angka ini data kemiskinan kota itu ada di mana seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon kalau ada data di screenshot atau dipotong dokumennya dalam satu lembar PDF atau bagaimana. Nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan sumbernya dari mana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jika Bapak Ibu mempunyai data internal yang tidak tersedia, tapi telah melakukan program, misalnya apakah sudah melakukan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Bapak Ibu bisa mengutip di berita, di publikasi online, atau menyertakan tautan linknya, yang nantinya kita bisa melihat apakah benar pemerintah daerah tersebut telah melakukan kebijakannya. Misalnya untuk waktu tahun lalu telah melakukan program stunting dalam penurunan. Mungkin belum ada data pendukung yang secara angka, tapi sudah ada di berita atau mengutip suatu publikasi online. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan linknya. Bapak Ibu juga harus mengingat bahwasanya data yang tidak disertai sumber atau tidak disertai dengan dilegitimasi itu tidak bisa kita terima Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu cuma mencantumkan misalnya indikator sekian, indikator 16.21, goal sekian, deskripsi,
angkanya, kemudian sumbernya dari mana, tapi tidak ada legitimasi, tidak dicap gitu. Jadi kita perlu Bapak Ibu untuk menyediakan legitimasinya, misalnya approved by Bapeda atau approved by dinas terkait untuk menunjukkan data tersebut. Jadi boleh Bapak Ibu membuat dalam bentuk laporan, tapi dilegitimasi oleh dinas terkait seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa legitimasi antar instansi Bapak Ibu atau lembaga penyedia data untuk dokumen pendukung. Tapi jangan lupa walaupun Bapak Ibu telah menampilkan angka, kita juga membutuhkan hitungannya Bapak Ibu. Bisa langsung di dokumennya atau di narasi. Nanti di deskripsi narasi Bapak Ibu bisa memasukkan rumusnya untuk menghasilkan nilai tertentu. Misalnya untuk rasio gender pegawai penyandang penyandang disabilitas misalnya. Kan nanti ada rumusnya Bapak Ibu, berapa jumlah pegawai seluruhnya dibanding dengan jumlah disabilitas. Bisa langsung rumusnya berada di bawah dokumen dengan angka terus dilegitimasi, atau nanti Bapak Ibu bisa mengisinya di kolom narasi. Dan nanti kolom narasi bisa dibuat dasar perhitungannya dan sumbernya pastinya. Kemudian kita akan melihat bagaimana tipe-tipe data yang umumnya diisi dalam data indikator ISIM. Ini kita belajar dari 2 tahun sebelumnya Bapak Ibu. Ada beberapa tipe. Yang pertama itu, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini misalnya Bapak Ibu memasukkan kota dalam angka misalnya. Memasukkan kota dalam angka bisa berupa seperti ini, diagram atau diagram presentasi, kemudian misalnya data profil kota kabupaten yang ada di tingkat provinsi, tapi ada yang mencantumkan data kota Bapak Ibu peserta. Jadi peserta kota hari ini misalnya Kabupaten Purworejo misalnya, atau Kabupaten Jepara, angkanya ada di program gizi Provinsi Jawa Tengah misalnya. Bapak Ibu juga bisa misalnya untuk Kota Bandung bisa dalam program gizi Provinsi Jawa Barat misalnya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti Bapak mencantumkan yang pasti angka untuk kota Bapak ada di dalamnya. Kemudian ini adalah pencantuman narasi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya angka total dari kematian cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Kita punya nih Bapak Ibu data misalnya total yang meninggal dan cedera berat. Kemudian kita butuh data untuk dirumuskan nih berdasarkan insiden kematiannya, cedera per tahun pelaporan. Jadi Bapak Ibu masukin di dalam rumus yang ada tapi dicantumkan di narasi. Kemudian ini juga tadi kota dalam angka, Bapak Ibu bisa memasukkan data-data yang memang bisa menggambarkan dan mendukung data tersebut. Ini juga misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai dashboard untuk melihat bagaimana proporsi pegawai, dashboard untuk melihat bagaimana kondisi udara, dashboard untuk melihat bagaimana kondisi air. Memang dashboard-dashboard yang mendukung, misalnya dashboard Dukcapil, itu ada data-data terkait kota Bapak Ibu. Ibu Bapak Ibu bisa men-screenshot dashboard tersebut untuk dijadikan sebagai dokumen pendukung. Kemudian apakah Bapak Ibu mencantumkan data dari BPS, itu boleh Bapak Ibu ada di platform BPS, Bapak Ibu tinggal men-screenshot untuk di platform tersebut, di BPS pusat kah atau di BPS provinsi, atau data-data tersebut memang langsung ada di buku dalam angka misalnya. Kemudian ini juga misalnya Bapak Ibu melihat jumlah desa tertinggal, sementara data itu tercampur dengan desa berkembang, desa maju. Bapak Ibu tinggal melampirkan dan menandai yang mana yang masuk dalam perhitungan desa tertinggal. Yang tidak kalah penting adalah ketika Bapak Ibu melampirkan dokumen-dokumen ini tetap harus mencantumkan sumbernya Bapak Ibu. Ada memang angka itu sudah masuk dalam rumus atau memang kita menghitung sendiri. Bapak Ibu bisa melampirkannya dalam narasinya. Misalnya transportasi, datanya masih ada transportasi jumlah penumpang. Bapak Ibu membutuhkan data penduduk terlayani transportasi umum. Bapak Ibu bisa membuat perhitungannya di narasi seperti itu. Terkait dokumen-dokumen berdasarkan kebijakan, misalnya nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan kebijakannya. Di GOS 12A1 itu ada kebijakan green procurement.
Bapak Ibu mengisinya ya atau tidak. Dokumen pendukungnya adalah kebijakan yang memang menunjukkan Bapak Ibu setelah melakukan green procurement. Green procurement itu adalah kebijakan-kebijakan yang mengarah ke industri hijau seperti tema kita tahun ini. Ini adalah contoh misalnya kebijakan wali kota terkait pengendalian penggunaan listrik. Ini merupakan salah satu green procurement atau upaya kebijakan pemerintah daerah dalam menuju green. Jadi ini bisa menjadi dokumen pendukung. Kemudian misalnya Bapak Ibu punya dokumen sakip, misalnya itu adalah salah satu indikator kita. Bapak Ibu silahkan mencantumkan untuk dokumen sakitnya sendiri. Sedikit update Bapak Ibu, ini adalah peserta yang sudah masuk ke platform iSIM for Cities 2024. Sekarang sudah ada sekitar 23 kota di Indonesia. Kita harapkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini langsung mendaftar Bapak Ibu, kemudian mendaftarkan akunnya, mengisi profil data, mengisi indikator, dan memulai mempersiapkan data-data yang bisa diunggah. Kita ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih, nanti kita harapkan sebelum tanggal 2 Agustus semua data-data yang kita butuhkan untuk indikator iSIM for Cities sudah bisa dilengkapi data beserta dokumen pendukung serta program unggulannya. Jadi mari Bapak Ibu terus kita mendaftar agar kita bisa mempersiapkan dengan hari-hari yang sudah mendekati 1 bulan sebelum masa penutupan untuk mempersiapkannya. Kita harapkan jumlah kota yang tahun lalu kita 74 Bapak Ibu, kita harapkan tahun ini bisa 100% kota di seluruh Indonesia bisa bergabung di iSIM for Cities 2024. Silakan bergabung Bapak Ibu, mungkin hari ini yang belum bergabung silakan register, ini kita bisa scan QR-nya, kemudian yang tidak lupa Bapak Ibu jika butuh informasi, kemudian ada pertanyaan, nanti kita bahas juga hari ini, tapi bisa Bapak Ibu setelah acara ini atau nanti pas waktu pengisian hingga 1 bulan ke depan, hingga program ini selesai, itu bisa menghubungi hotline Sekretariat iSIM, nomornya sudah terlampir Bapak Ibu yang siap 24 jam untuk membantu Bapak Ibu dalam mengikuti program iSIM for Cities 2024. Baik, presentasi ini saya tutup. Mari berkolaborasi untuk meningkatkan SDGs Indonesia hingga tahun 2030. Mari saling berkolaborasi. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ririn atas penjelasannya. Sangat-sangat lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang masih ragu-ragu, boleh kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat ataupun bisa chat ke Sekretariat iSIM atau bisa langsung juga bertanya pada hari ini. Oke, setelah pemaparan materi pendampingan teknis, tadi sudah didengarkan bagaimana cara mendaftar atau registrasi, kemudian tutorial-tutorial, lalu ada do and don'ts-nya apa saja. Nah, saat ini kita langsung membuka sesi diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu, mungkin sekitar 30-40 menit ke depan. Ini kita berikan waktu kepada Bapak Ibu yang masih bingung, mungkin atau yang baru mendaftar iSIM pada tahun ini, boleh langsung ditanyakan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ataupun mengungkapkan pendapat misalnya, oh iya dari Kota Kendari, boleh Pak, silakan. Sudah bisa. Alright. Oke, Terima baik. kasih Mbak Angel. Sebenarnya ini cuman masukan aja untuk teman-teman dari admin iSIM for Cities. Yang pertama tadi terkait peta interaktif untuk capaian SDGs itu sebaiknya untuk pewarnaan gradasinya itu lebih ekstrim perbedaannya. Jadi ini kan tadi kelihatan yang tadi untuk SDG nomor 2 gitu yang biru soft kemudian. Jadi kalau itu di capture kemudian kita masukkan dalam bentuk bahan presentasi biasanya itu tidak terlalu kelihatan. Jadi akan lebih bagus kalau gradasi warnanya itu lebih ekstrim. Jadi langsung kelihatan tuh umpamanya yang 70-90% poin capaiannya itu lebih lebih pekat atau kemudian seterusnya. Jadi lebih cepat untuk diketahui itunya
poin capaiannya. Kemudian yang kedua tadi terkait penghargaan, ini juga sebagai masukan. Alangkah baiknya kalau apa namanya kabupaten kota yang diberi penghargaan itu range-nya 1 sampai 10, jadi bukan cuma 1, 2, 3. Jadi ini terkait sebenarnya lebih ke psikologi ataupun motivasi buat daerah untuk lebih apa namanya giat untuk melaporkan atau memberikan semacam apa ya upaya-upaya yang lebih konkret dan lebih akseleratif untuk pencapaian SDGs. Jadi kalau cuma 1, 2, 3 kadang ya udah apa namanya kabupaten atau kota yang agak kurang punya program yang lebih ini itu kayaknya lebih kurang semangat. Nah, tapi kalau dikasih range 1 sampai 10 itu lebih punya motivasi buat kami di daerah untuk lebih giat dalam pencapaian SDGs. Gitu aja sih, Mbak Angel. Makasih. Oke, baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Maaf. Alfian dari Kota Kendari, Mbak. Ah, baik. Siap, Pak Alfian. Terima kasih atas masukannya. Izin, Pak, mungkin untuk pernyataan ataupun tanggapan Bapak yang terkait warna untuk peta goals kita, baik itu akan kami jadikan pertimbangan, Pak. Nanti akan kami diskusikan dengan Sekretariat ISIM. Dan untuk pernyataan yang kedua dari Bapak, atau tanggapan yang kedua, itu mungkin ada sedikit tanggapan kembali juga dari Sekretariat ISIM. Untuk itu, kepada Mbak Ririn mungkin ada tanggapan, Mbak? Baik Bapak Alfian dari Kendari, terima kasih atas masukannya. Kemudian terkait dengan ini ya Pak ya, yang rank 10 mungkin kita belum menjabarkan secara detail. Untuk rank emang kita akan mengundang untuk di step kedua Bapak Ibu itu untuk 1 sampai 10. Di mana rank 1 sampai 10 ini akan kita undang ke Jakarta untuk melakukan presentasi terkait untuk melihat bagaimana penilaian terhadap komitmen leadership yang nanti akan menjadi juara 1 dan 3 itu bersama SDGs Action Awards. Kalau range-nya tetap 1 sampai 10 Bapak Ibu. Mungkin saya ada kesalahan atau miss dalam melakukan penyampaian tadi waktu presentasi di step kedua Bapak Ibu. Itu 10 besar. Yang 10 besar ini kita sudah ada pialanya juga, kemudian ada sertifikat juga kita serahkan untuk 10 besar. Sebenarnya itu dari 10 besar. Nanti kita share, mungkin di kick off kita ada foto-fotonya Bapak Ibu waktu penjurian, ada pialanya. Jadi untuk penyemangat Kendari dan kota-kota yang lainnya, nanti 10 besar kita undang ke Jakarta, kita sediakan piala untuk 10 besar, kita sediakan piagam, nanti kita akan bersama untuk mulai presentasi. Untuk di SAC-nya sendiri, izin Bapak, di Bappenasnya memang 3 besar. Untuk di kita kota, kabupaten, provinsi, kemudian pelaku usaha, semua hanya 3 besar. Tapi untuk di ICE University sendiri, kita ada program itu untuk 10 besar yang untuk di step keduanya Bapak. Jadi kita harapkan kota Kendari dan kota-kota lainnya bersemangat untuk nanti kita bersama-sama berkumpul di Jakarta untuk melakukan presentasi untuk di step 2-nya Bapak. Mungkin nanti Kendari atau Pak Alfian ya Pak, nanti bisa ketemu di Jakarta untuk presentasi bersama kepala daerahnya untuk penilaian yang kedua. Nanti ada juga Bapak kita serahkan piagam dan penghargaan untuk yang 10 besar untuk memacu Bapak Ibu untuk bersemangat mengikuti program ini seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ririn atas jawabannya. Gimana Pak Alfian, apakah sudah cukup? Oke, baik, siap Pak. Baik, ini ternyata sudah banyak yang memberikan pertanyaan di kolom chat. Oke, apakah, sebentar, ini ada izin bertanya. Apakah Kota Pekalongan tahun lalu sudah mendaftar? Apakah perlu mendaftar kembali? Oke, kita catat dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin langsung dijawab oleh tim teknis. Kemudian ada jika sumber yang diminta berasal dari profil kesehatan kota, ternyata data yang diminta ada pada kota dalam angka, bagaimana solusinya? Oke, mungkin 2 itu dulu ya Bapak Ibu ya yang kita jawab. Kepada tim sekretariat IC, mungkin dalam hal ini Mbak Ririn boleh dijawab Mbak.
Tinggal sign in aja. Baik, Bapak Ibu, untuk yang menjawab pertanyaan terkait kota tahun lalu yang sudah mendaftar apa perlu daftar lagi, itu Bapak Ibu tadi di video ada ya Bu, yang sudah, yang belum itu sign up, yang udah tinggal sign in aja Bapak Ibu, mengupdate profil kotanya, kemudian melakukan pengisian kembali untuk data indikatornya. Mungkin update terbaru terkait profil baik dilakukan Bapak Ibu karena mungkin ada range atau jarak antara 2022 ke 2024. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah tahun lalu ikut silakan checking lagi. Kalau memang Bapak Ibu lupa misalnya akunnya, kemudian passwordnya atau bagaimana, silahkan mendaftar lagi kan boleh ya Bapak Ibu akunnya lebih dari satu, nanti Bapak Ibu silahkan mendaftar lagi. Atau memang mau pakai akun yang sama, passwordnya lupa bisa menghubungi hotline kita juga. Nanti disesuaikan Bapak Ibu. Baik, izin Mbak Ririn untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah jika sumber yang diminta berasal dari profil kesehatan kota, ternyata data yang diminta ada pada kota dalam angka, bagaimana solusinya? Baik Bapak Ibu, untuk data provinsi sendiri kita udah mengurangi indikator yang memang benar-benar ada di provinsi. Seandainya data tersebut ada di provinsi, kemudian tapi ada di data provinsi itu mencantumkan ada nama kabupaten Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi yang terkait contohnya. Misalnya seperti ini. Di sini ada data profil Provinsi Jawa Tengah untuk profil kota dan kabupaten untuk program gizi. Melihat posting. Bapak Ibu bisa melampirkan ini Bapak Ibu, data tingkat Jawa Barat atau Jawa Tengah misalnya, atau tingkat Sumatera Barat. Bapak Ibu bisa melampirkan tapi menunjukkan ada nih kota Bapak Ibu untuk melihat presentasi balita posting misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencantumkannya. Untuk terkait yang benar-benar ada di provinsi dan tidak bisa mencantumkan seperti ini, Bapak Ibu tidak harus khawatir karena yang tahun lalu yang 159 itu sekarang jadi 130 itu sudah kita evaluasi Bapak Ibu. Yang itu yang 130 itu yang memang kota di Indonesia bisa melengkapinya. Jadi ada 29 sekitar 29 indikator yang menurut kita memang sulit untuk dilengkapi. Jadi kelebihan dari tahun ini dari tahun sebelumnya, tahun ini indikator itu sudah kita evaluasi. Jadi untuk kekhawatiran itu mungkin Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk data tingkat provinsi. Namun kalau di tingkat provinsi ada tapi menunjukkan kabupaten kota Bapak Ibu atau kota Bapak Ibu bisa melampirkannya seperti contoh yang tadi. Seperti itu. Oke, baik Mbak Ririn, terima kasih atas jawabannya. Kepada Ibu Dwi, sudah cukupkah? Bu Dwi? Mungkin sudah cukup ya. Nanti mungkin langsung ditanggapi saja, mungkin di chat atau nanti bisa raise hand. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi di kolom chat. Terkait akun yang sudah ada di tahun lalu, apakah wajib mendaftar lagi? Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, Pak Ali dari Kota Mojokerto. Jadi Bapak bisa langsung sign in aja menggunakan akun yang lama. Kalau misalnya lupa password, bisa hubungi kami atau nanti ada tulisan forget passwordnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hubungi tim Sekretariat ISIM pada nomor yang sudah kami cantumkan di buku panduan dan di kolom chat ini. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Apakah semua kota yang ikut akan mendapatkan feedback atas penilaian? Mungkin berupa sertifikat atau hasil evaluasi penilaian karena Kota Madiun tahun 2022 belum dapat informasi tersebut. Izin mungkin semua kota itu akan mendapatkan feedback Bapak Ibu. Jadi ada sertifikat, mungkin langsung saya jawab ya Mbak Ririn ya, berupa hard copy dan sudah disebarkan oleh Apexi tahun 2022. Mungkin kalau belum sampai ke Bapeda, boleh kontak, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat itu lagi, bisa hubungi Sekretariat ISIM, kami akan kirimkan soft file-nya. Seperti itu. Oke, dari Kota Madiun, sudah cukup? Oke, kita beralih ke selanjutnya. Baik. Apakah program unggulan yang diajukan hanya boleh satu saja? Oke, tadi sudah dijawab Sekretariat ISIM bahwa untuk program unggulan Bapak Ibu yang diajukan cukup satu yang terbaik saja Bapak Ibu ya. Baik. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Oh oke, Sekretariat ISIM di manakah? Baik Bapak Ibu, izin untuk Sekretariat ISIM sementara saat ini kita ada di kantor Geraha Surveyor Indonesia di Jakarta Selatan.
Bapak Ibu jika ingin berkunjung mungkin bisa menuju ke Jakarta Selatan. Jadi kami ada di Jalan Gatot Subroto, Kavaleri 56. Jadi beralamat di PT Surveyor Indonesia ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait teknis? Oke, Kota Madiun. isim.sustainability@gmail.com ini maksudnya apa ya Ibu? Maaf. Atau Bapak? Untuk dikirimkan ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau misalnya nanti bisa langsung hubungi saja di WhatsApp, bisa saya sebutkan 0811-8167-167 ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang mau meminta sertifikatnya ataupun bertanya tentang program ini boleh langsung. Oke, boleh Pak Apoh dari Bapperida Kota Bogor. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Angel atas kesempatannya. Eh, Menarik ya iSIM ini. Saya juga baru melihat juga websitenya. Untuk tahun ini berarti untuk penilaian untuk tahun 2023 ya Bu Angel ya. Itu pertama, apakah ini untuk penilaian untuk tahun 2023? Karena kalau saya lihat di websitenya pemeringkatannya belum ada untuk tahun 2023 ya. Kalau saya lihat baru ada untuk yang tahun 2022 dan eh, rata-rata kota masih di level advokator ya, dan Kota Bogor sendiri masih di encourager. Itu yang pertama. Jadi semua nanti yang kita isi mengacu kepada performance yang sudah kita lakukan di tahun 2023 kah? Atau mungkin bisa yang sedang berjalan juga di tahun 2024. Itu pertama. Yang kedua, kan mungkin iSIM juga sudah mengetahui bahwa kalau di level kabupaten kota kan kami punya kewajiban untuk eh, untuk menyampaikan laporan pencapaian SDGs ke provinsi, ke Bapeda pemerintah provinsi. Nah, eh, apakah mungkin ada semacam semacam eh, semacam assurance lah gitu ya, bukan assurance ya, semacam semacam statement gitu dari iSIM bahwa ketika kita mengikuti iSIM ini, kita mengikuti proses scoring ini dari iSIM, dari mitra gitu ya, itu juga merupakan bisa menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, Bu Angel, pemerintah provinsi ketika mereka mau menilai performance SDGs kabupaten kotanya. Jadi apakah Jawa Barat nih, pemerintah provinsi Jawa Barat juga sudah di-endorse mengenai program ini, karena kalau melihat tujuannya sepertinya akan sangat nyambung gitu ya, bahkan harusnya sama gitu antara apa yang kami laporkan ke provinsi dengan apa yang kami upload juga di dalam aplikasinya nanti gitu ya, di platform yang telah disediakan oleh iSIM. Demikian Bu, dua pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apo atas pertanyaannya. Menarik sekali Pak. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin izin saya langsung jawab. Betul Pak, jadi kami menyelenggarakan iSIM ini atau adalah Integrated Sustainable Indonesia Movement ini. Jadi kami mengadakan untuk kota dan kabupaten. Jadi ada cities dan regencies. Nah, di mana kita itu mulai di tahun 2022 untuk kota, kemudian 2023 untuk kabupaten Pak. Nah, jadi kita memberikan 1 tahun untuk room of improvement. Jadi ada usaha atau upaya-upaya peningkatan terhadap nilai-nilai atau rating yang didapatkan dari 2022. Nah, ini juga kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Bappenas dan juga Apexi, kemudian Kemendagri juga
bahwa hal ini dinilai baik karena daerah dapat memperbaiki terlebih dahulu sebelum di-rating kembali di tahun 2024. Nah, mungkin pertanyaan dari Pak Apo juga tadi, data apa yang dinilai pada tahun ini gitu. Nah, data yang dinilai pada tahun ini adalah data pada tahun 2022 dan 2023, Pak. Jadi kita akan melihat peningkatannya. Nah, tetapi untuk program unggulan yang misalnya Bapak ingin laporkan, itu Bapak bisa melaporkan program unggulan yang sedang berjalan atau sudah berjalan. Jadi yang sedang berjalan di tahun 2024, jika Bapak ingin masukkan, itu boleh. Gitu. Jadi, tapi untuk data-data yang akan dilaporkan atau yang akan diisi, itu kita akan menilai lagi 2022 dan 2023. Karena pada tahun 2022 kita melihat data tahun 2020 dan 2021. Seperti itu, Pak. Jadi kita melihat data-data yang terbaru. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Pak Apo, ini boleh dijawab oleh Mbak Ririn. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Apo. Salam kenal Pak dari Kabupaten Bogor. Untuk pertanyaannya terkait memang program ini sangat menarik ya Bapak ketika kita berbicara di tingkat kota, apakah nanti itu sudah inline dengan di tingkat provinsi. Jadi saya izin Bapak Ibu, bahwasanya indikator yang kita gunakan yang 130 itu untuk yang Bapak laporkan dari kota itu untuk tingkat provinsi itu ada sekitar 48 plus 18 Bapak. Itu sudah sesuai dengan indikator Bappenas. Jadi 48 plus 18 di mana 48 itu memang pure adalah murni dari Bappenas tingkat kota. Nanti itu yang akan inline Pak ke laporan Bapak ketika ke tingkat provinsi. Kemudian ada 18 yang indikatornya similar antara Bappenas dan SDSN karena memang SDSN ini kan untuk indikator internasional ya Pak yang memang yang dianut oleh Bappenas juga untuk SDSN. Jadi 48 plus 8 ini indikator yang ada di sini itu inline dengan tingkat provinsi ketika Bapak ingin melakukan pelaporan SDGs. Kelebihannya kita ada 130 indikator Bapak. Jadi itu ada juga nih standar internasionalnya. Jadi tidak hanya nasional dan internasional. Jadi output dari program ASIM ini Bapak sudah mempunyai indikator terkait capaian SDGs yang sudah sesuai dengan secara nasional, yaitu dari Bappenas, kemudian dan internasional, itu dari ada CDP, JRI, dan tadi SDSN Pak. Jadi Bapak bisa inline dengan data tersebut. Nanti ini juga bisa jadi bahan evaluasi Bapak di Kota Bogor misalnya, program apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan goals sekian gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Apo dari Bogor nanti bisa ini sebagai sebagai data pendukung lah buat Kota Bogor yang sebelumnya mungkin menghitung sendiri atau yang sebelumnya punya data sendiri dan mempersiapkannya, ini bisa dari satu masukan dan secara Bappenasnya, secara nasionalnya kita sudah memasukkan ke indikator ini seperti itu. Nanti kalau Bapak mau lihat yang mana itu ada di buku panduan Bapak. Di buku panduan nanti ada itu bersumber dari mana, nanti Bapak bisa menyesuaikannya seperti itu. Izin Pak? Oke. Ya, terima kasih Bu Rina dan Bu Angel. Baik, terima kasih Pak Apo. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, apakah pemenang atau nilai terbaik atau bukan pemenang atau nilai tidak baik akan mendapat reward atau pembinaan? Mungkin dengan Bu Indah bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu maksud pertanyaannya. Ada Bu Indah kah? Oke, baik. Kalau mungkin sepenangkapan saya, apakah pemenang atau semua peserta itu dapat reward dan pembinaan ya, Ibu ya? Kalau untuk itu, mungkin akan menjadi pertimbangan juga kepada kami. Jadi nanti untuk reward, memang ini kami belum menyusun skemanya, tapi ada reward 1, 2, 3, dan itu yang jelas akan diundang ke acara SDGs Annual Conference atau SDG Action Awards Bappenas, dan nanti kami tentunya akan menjadi kita akan memberikan piala, kemudian ada sertifikat dan langsung diserahkan oleh menteri atau bisa jadi nanti akan diserahkan oleh presiden, tapi itu masih
dalam tahap komunikasi. Tapi izin Bapak Ibu untuk pemenang atau nilai terbaik atau siapapun yang mengunggah data kemudian yang akan mengunggah program unggulan itu akan kami linkkan dengan mungkin forum-forum TJSL di BUMN untuk mendapatkan pendanaan. Tapi nanti akan ada di fitur, salah satu fitur yang di website kami itu adalah IC for Partnership. Jadi nanti program unggulan Bapak Ibu akan diletakkan di situ, akan kami unggah di situ. Jadi bagi pihak-pihak yang tertarik akan bisa melihat dan akan menghubungi kami dan akan kami sambungkan ke kota-kota terkait. Mungkin seperti itu dari kami. Semoga bisa menjawab. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kota Blitar. Nah, Kota Blitar ini sudah mendaftar ya. Untuk hari ini ada 2, ada Kota Blitar dan Serang. Jadi total yang mendaftar, kemudian ada Kendari juga. Jadi total yang mendaftar ada 26 kota. Oke. Baik, Kota Blitar bertanya apakah Kota Blitar tidak memiliki laut. Bagaimana cara pengisian untuk tujuan 14 yang tidak ada evidensinya? Baik, mungkin langsung dijawab oleh Mbak Ririn ya, Mbak ya. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu dari Kota Blitar. Pertanyaannya menarik. Tadi saya menunggu pertanyaan ini Bapak Ibu karena nggak semua kota di Indonesia itu memiliki pesisir ya. Untuk pesisir yang goals pesisir, kemudian yang darat yang 14-15 itu kita tidak masukkan dalam penilaian Bapak Ibu, terutama yang pesisir. Namun, kita tetap memakai indikator ini untuk mengisi karena memang goals, dari semua goals itu harus kita terdata ya. Kita sesuai dengan SDGs, no one left behind, tetap terdata, namun untuk di segi penilaian kita tidak memasukkan itu dari penilaian. Sama dengan tingkat kabupaten, Ibu, Bapak Ibu, di kabupaten juga seperti itu. Kita tetap memasukkan goals 14-15, namun di goals pesisir kita tidak memasukkan penilaiannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk daerah-daerah yang tidak memiliki wilayah pesisir, nanti kita pesisir atau laut, nanti kita tidak akan memasukkan dalam penilaian. Namun untuk report indikator, karena mungkin ada daerah-daerah yang mempunyai pesisir dan laut, nah itu akan bisa menjadi pelengkap dalam pelaporan capaian SDGs-nya. Seperti itu. Sesuai dengan pertanyaan Pak Apoh ya tadi ya Pak, mungkin diharapkan ini bisa inline dengan provinsi. Jadi memang data untuk terkait itu, jadi semua kita indikator itu tetap ada, namun untuk penilaian sendiri tidak masuk untuk daerah pesisir karena menyesuaikan kota di Indonesia tidak semua memiliki daerah pesisir, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ririn atas jawabannya. Bagaimana Kota Blitar? Sudah cukup? Ya, cukup, Mbak. Terima kasih banyak jawabannya. Oke, baik Bu Rizky, terima kasih. Baik, izin. Mungkin ada yang bertanya lagi dari Ibu atau Bapak Sintaya dari Bapeda Kota Serang. Ini pertanyaannya adalah tabel yang nanti dilampirkan saat input data, apakah harus bertanda tangan pejabat terkait atau menyesuaikan jenis dokumen yang dilampirkan? Oke, mungkin saya langsung jawab saja ya Bapak Ibu ya terkait ini. Jadi izin Bapak Ibu untuk dokumen-dokumen yang nanti Bapak Ibu akan upload sebagai pelengkap dari data yang Bapak masukkan, itu sebaiknya ada tanda tangan dari pejabat terkait. Tapi izin Bapak Ibu, jika beberapa kita temukan juga di tahun 2022 dan 2023 itu hanya melampirkan nilai akhir saja. Jadi tidak ada dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya tabel saja, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, itu kan jatuhnya kita, data ini dapat dari mana ya? Misalnya ada di RAD-nya kah? Ataupun sumber-sumber datanya itu dari mana gitu. Nah itu pasti akan kita verifikasi. Jika ada copy resmi itu lebih baik, tetapi kalau misalnya ada dokumen yang benar-benar itu sudah dilaporkan ke Bappenas ataupun ke provinsi, itu lebih baik lagi Bapak Ibu. Atau diunggah di website atau dimanapun itu lebih baik. Tapi kalau ada copy resmi itu juga baik, tapi beberapa kabupaten ataupun kota yang kami temui, ada juga yang hanya melampirkan dari indikator A sampai Z, itu datanya saja, misalnya data Excel saja, misalnya jumlahnya 1 sampai 1, 2, 3, 4, dan tidak ada perhitungan ataupun tidak ada sumber datanya dilampirkan.
Itu akan menjadi pertanyaan bagi verifikator. Seperti itu. Bagaimana dari Kota Serang? Atau mungkin Mbak Ririn ada tambahan, Mbak? Nah, baik, terima kasih Angel. Mungkin saya sedikit menambahkan, mungkin Bapak Ibu memiliki kekhawatiran ini kalau dokumen sebanyak ini minta tanda tangannya lumayan ini. Jadi tadi yang disampaikan Angel, ketika dokumen itu belum absah, kemudian hanya mengambil screenshot yang tidak ada kopnya, kemudian sumbernya belum jelas, masuk dalam arti belum terverified lah, atau data-data yang dalam bentuk Excel atau memang tabel, itu silakan Bapak Ibu dimohon untuk ada kopnya kalau bisa, kemudian tanda tangan. Tapi kalau memang data tersebut misalnya sudah BPS dalam angka, kota dalam angka, kemudian data di dashboard Jawa Barat dan semua di dashboard provinsi atau di dashboard kota Bapak Ibu yang memang sudah valid untuk sumbernya, kemudian yang sudah memang kebijakan yang sudah ada tertanda wali kota, kebijakannya itu memang kita tidak haruskan. Yang kita haruskan itu seperti kata Angel tadi, yang misal tiba-tiba muncul tabel, terus muncul Excel gitu, kita tidak bisa mengimprove-nya sebagai terverified. Jadi Bapak Ibu kalau memang sumber itu memang sudah dipublish, kemudian yang sudah memang valid, silakan dilampirkan. Tapi kalau memang data itu masih didapatkan dari dinas terkait yang belum divalidasi, silakan ditambahkan tanda tangan dan kopnya. Kalau bisa Bapak Ibu langsung mencantumkan sumber data itu dari mana, misalnya pembukuan apa, seperti itu, tidak langsung muncul dalam angka. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ririn atas tambahannya. Mungkin saya sedikit tambahkan juga ya Bapak Ibu ya terkait data-data yang akan di-upload nantinya. Jadi data-data yang akan di-upload sebaiknya dicek kembali, divalidasi kembali oleh dinas-dinas terkait apakah data itu sudah benar atau belum. Karena data ini akan kita expose Bapak Ibu. Jadi misalnya datanya tidak benar ataupun ada kesalahan, misalnya harusnya data Bapak Ibu itu meningkatkan positif, tetapi pada saat dikumpulkan ternyata berbeda dan ternyata malah merugikan kota Bapak Ibu, itu kan tidak bisa kami hindari ya Bapak Ibu ya, karena kami sebagai tim verifikator hanya melihat data yang Bapak Ibu tampilkan. Jika sudah divalidasi, berarti itu sudah kami terima gitu, apalagi sudah ditandatangani oleh dinas terkait. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir di sini betul-betul memastikan data yang disampaikan itu adalah benar dan sudah divalidasi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Baik, sudah cukup kah? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, ya ditanyakan kembali. Mungkin kita akan akhiri sesi webinar pendampingan teknis pada hari ini dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi, berakhir juga acara pada hari ini. Baik, saya Angelina mewakili Sekretariat ISIM ingin menyampaikan permintaan maaf apabila ada ucapan. Oh, ternyata ada, Sekretariat ISIM. Baik, saya wakili Sekretariat ISIM ingin menyampaikan permintaan maaf apabila ada ucapan dan tindakan yang kurang berkenan pada acara hari ini. Oleh karena itu, merah menyala si buah seri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan kami beri karena hadir pada bimbingan teknis pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk atensinya. Demikian acara ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jangan lupa mendaftar Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Semangat pengisian datanya.